membuat tugas kuliah. Nama budaya Bante, Ya, boleh memperkenalkan Bante terlebih dahulu? ya, terima kasih Belin ya sudah hadir ke Wihara Mahasambati. Ya, nama saya adalah Biku Cirajayo. Ya, Bante bertugas di wihara ini dan menjabat sebagai wakil kepala wihara di Wihara Mahasambati Medan. Baik, Bante. Untuk pertanyaan pertama, Bante, apakah umat dari agama Buddha diberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya kerjasama lintas agama? Oh iya, umat Buddha juga diberikan pemahaman tentang pentingnya bekerja sama dalam kehidupan sosial. Ya, jadi bukan hanya lintas agama, bisa lintas suku, bisa lintas bahkan lintas keyakinan juga termasuk lintas agama dan lain sebagainya. Dan kami itu berikan pemahaman sejak dini melalui program-program kami yang disusun di setiap wihara. Jadi di wihara itu ada, di masing-masing wihara itu ada namanya sekolah minggu Buddha, ya, yang mendidik anak-anak dari usia PAUD, dari usia TK sampai SMA. Ya, jadi kami berikan pembelajaran, kami berikan pendidikan, juga kadang-kadang kami ajak mereka itu untuk silaturahmi ke tempat-tempat agama lain untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Ya, tentu kami mengajarkan bagaimana umat Buddha itu memiliki cinta kasih. Cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah metta. Metta dalam bahasa Pali, bahasa Indonesianya adalah cinta kasih. Nah, cinta kasih ini berbeda dengan cinta yang pada umumnya, cinta yang tumbuh di antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu cinta asmara. Nah, cinta asmara itu kan bersyarat, ya, ada syaratnya untuk bisa bahagia. Tapi kalau cinta kasih itu adalah satu pemikiran, satu pandangan, kita mengharapkan semua makhluk berbahagia. Kalimat metta, kalimat cinta kasih kita adalah semoga semua makhluk berbahagia. Jadi umat Buddha juga diberikan pemahaman pendidikan terkait dengan bagaimana kita menciptakan kehidupan bersama yang bahagia, yang tentram, yang damai. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai umat Buddha terhadap kegiatan sosial yang melibatkan pemeluk agama yang berbeda? Ya, kita menghargai. Ya, bagaimana pandangan kita? Ya, kita menghargai. Mereka menjalankan agamanya, ya sudah, gitu ya. Kami juga beragama A misalkan, mereka beragama B. Kami ingin kegiatan kami berlangsung dengan damai, kegiatan kami berlangsung dengan lancar. Maka karena kita menginginkan juga kami damai, kami lancar, kami aman, kami nyaman, maka kita juga tidak akan mengganggu peribadatan agama lain. Kita tidak akan mengganggu, tidak akan mengusik kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat dari agama lain. Alih-alih kita berusaha mengusik, kalau bisa ya kita membantu mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, gitu ya. Ya, kita beri dukungan, kita beri akses dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Ya, jadi bagaimana tanggapan pandangan kita terhadap mereka? Ya, kita memandang semuanya ingin menjalankan hidup dengan bahagia. Semuanya ingin menjalankan kegiatan keagamaannya dengan tenang. Nah, karena kita punya pikiran bahwasanya semuanya ingin tenang, semuanya ingin bahagia, saya juga ingin bahagia, maka saya tidak akan melukai yang lain. Kamu ingin bahagia? Nah, kamu ingin bahagia, saya juga ingin bahagia. Karena saya merasa saya ingin bahagia, saya nggak mau disakiti, saya nggak akan sakiti kamu. Gitu. Nah, ya sama seperti kegiatan keagamaan mereka yang beragama berbeda. Saya ingin menjalankan agama dengan tenang, saya juga ingin menjalankan agama dengan tenang. Demikian beginilah saya ingin menjalankan kegiatan keagamaan saya dengan tenang. Demikian pula saya juga akan menciptakan ketenangan dan kedamaian ketika
ketika kalian menjalankan kegiatan keagamaan kalian. Gitu. Untuk pertanyaan ketiga, pernahkah ada pengalaman di mana umat dari agama Buddha membantu atau dibantu oleh umat agama lain dalam kegiatan nyata? Ya, kita ini di Indonesia itu bukan negara agama. Indonesia adalah negara beragama. Artinya kita bukan negara Muslim, kita bukan negara Buddhis, kita bukan negara Hindu, kita bukan negara Kristen dan lain sebagainya. Kita negara Pancasila. Dan Pancasila memahami bahwasanya kita ini beragam. Toh juga Pancasila itu dibentuk dari keberagaman, dari kebudayaan, dari jati diri bangsa yang memang berbeda-beda itu. Makanya dibentuklah Pancasila, salah satunya adalah tentang ketuhanan. Nah, ketuhanan itu mengacu pada nilai-nilai agama, sehingga ada agama ini, ada agama ini, ada agama ini. Sehingga kita juga memahami bahwa kita hidup di negara yang bangsanya memang beragam, sehingga dalam kehidupan sosial ya kita manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau keberadaan yang lain. Karena pemahaman ini, maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita saling membantu, kita saling menolong, kita saling mendukung, bukan saling mengusik, bukan saling merendahkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau upaya-upaya nyata, tindakan-tindakan nyata, kegiatan nyata yang kami upayakan sebagai umat Buddha, misalkan setiap hari atau bulan Ramadan, kami umat-umat Buddha kadang membuat bagi takjil juga, ya, bagi takjil juga kami bagi ke mereka yang lewat, apapun agamanya, apapun keyakinannya, karena kami melihat akarnya bukan sekadar berakar pada agama, berdasar pada agama, tapi akarnya adalah kemanusiaan. Apapun agamamu, kamu bisa terima. Ya, jadi itu. Kemudian juga di kampung saya berasal dari satu kabupaten kecil di Provinsi Jawa Timur, paling ujung itu sudah dekat dengan Bali. Namanya adalah Kabupaten Banyuwangi. Kampung saya di sana, saya menghabiskan masa kecil saya sampai saya tamat SMA itu saya di sana. Nah, sampai sekarang itu di kampung saya masih meneruskan tradisi setiap bulan Ramadan umat Buddha itu bagi takjil kepada mereka yang menjalankan puasa terutama. Terus pada saat nanti Idul Fitri, Lebaran, pemuda-pemuda wihara kami akan membantu umat Islam, mendukung umat Islam menjalankan ibadahnya dengan tenang, dengan cara anak-anak muda yang beragama Buddha ini menjaga di luar. Yang Muslim pada masuk masjid, sholat Id, kemudian yang anak-anak beragama Buddha, anak-anak muda ini di luar, di jalanan atau di tempat parkir, kita berpandangan bahwasanya silahkan kalian menjalankan kegiatan agama kalian dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman. Biarkan kami yang menjaga keadaan di luar supaya tetap kondusif. Begitu juga pada saat kami Waisak, pemuda-pemuda masjid itu mempersilahkan kami untuk melakukan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, sementara mereka berada di luar wihara, di jalan, di tempat parkir untuk menjaga kendaraan-kendaraan kami, sehingga kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar, kami beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman. Gitu. Ada lagi? Sekian saja wawancara saya. Terima kasih Bante atas waktunya. Ya, terima kasih. Saya Tarmizi, umur saya 64 tahun, agama saya Islam. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana pandangan agama Islam tentang toleransi terhadap umat beragama lain?
Islam mengajarkan saling menghormati satu dengan yang lain, sama manusia dan berbeda agama. Itulah ajaran agama yang kami anut. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, bagaimana seharusnya umat beragama bersikap dalam lingkungan yang majemuk atau berbeda-beda keyakinannya? Nah, seperti saya tinggal di daerah ini kan agama saya Islam, saling menghormati sama tetangga, keluarga. Jadi tidak ada saling beda pandangan tapi sama dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke, maka sekian dari wawancara saya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi untuk pertanyaan pertama, dalam pandangan teologis agama Anda, mengapa penting untuk membangun relasi damai dengan pemeluk agama lain? Pentingnya itu yang pertama adalah kita bisa membantu sesama. Karena yang beda dari kita dengan yang lain itu sebenarnya dari yang pertama agama, yang kedua kepercayaan. Nah, perbedaan dari kami itu hanya secara agama, tapi yang tidak membentuk yang namanya relasi antar beda agama itu hancur. Karena ya sebenarnya kan kita yang namanya juga umat ya, ataupun kita sebagai manusia ya bisa dibilang baik relasi yang mau bagus atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing juga. Dan kemudian kalau untuk yang lain lagi mungkin menurut saya lebih banyak berpikiran positif, jangan terlalu memberi yang namanya menghina agama lain, maaf katanya seperti itu menurut saya. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah ada perintah moral atau etika dalam agama Buddha yang melarang tindakan intoleransi atau diskriminasi? Kalau melarang sih bukan hanya dari agama Buddha ya, tapi masing-masing agama juga pasti kan memiliki larangan seperti menghina yang tadi saya bilang ataupun mendiskriminasi. Mungkin salah satu contohnya itu kan diskriminasi kayak kamu ini hitam, itu salah satu yang pasti akan semua agama itu melarang. Bahwasanya kan itu kan yang pertama pasti kan membuat hati seseorang itu menjadi kacau ataupun sedih. Nah, itu sangat dilarang sekali, baik dari agama kami maupun agama yang lain. Berarti semua agama mengajarkan? Ya, pasti. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana umat diajarkan untuk merespon perbedaan keyakinan tanpa merasa superior? Merespon perbedaan ini superior itu seperti? Misalnya kayak agama sendiri lebih wow gitu. Sebenarnya kalau diajarkan untuk superior tidak ada sih. Kami merasa semua agama itu sama. Dan kami itu bersifat netral, tidak ada membanding-bandingkan ataupun kita merasa kayak wah agama Buddha ini sangat mewah sekali, enggak. Kami tidak mengajarkan seperti itu, semua itu sama. Oke, sekian wawancara hari ini, terima kasih. Oke. Saya ingin mewawancarai Bapak yang beragama Hindu untuk tugas wawancara. Untuk pertanyaan pertama, dalam agama Hindu adakah ajaran yang mengajarkan kita untuk menghormati agama lain? Ada, itu yang paling penting dalam agama. Seluruh agama mengajarkan yang baik lah. Untuk pertanyaan kedua, apa contoh sikap toleransi yang biasa dilakukan umat Hindu di masyarakat? Kita bermasyarakat ya harus saling tolong menolong dan jangan sakit menyakiti. Bisa kita membantu dengan tenaga ataupun dengan uang, itu ya terserah, tidak dipaksakan. Oke, sekian wawancara. Terima kasih. Saya ingin mewawancarai seorang pandita yang beragama Buddha. Kita atau Romo bernama Amir, atau dalam bahasa dalam nama Upasaka Yuda Dharma dari Viara Dharma Wijaya, Medan. Caranya dalam ajaran Buddha mengajari
Bagaimana cara terbaik menurut Anda untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada anak dan remaja? Caranya untuk mendidik anak-anak dari kecil, misalnya dari SD, SMP, SMA, dan untuk yang remaja di dalam perkuliahan, itu adalah yang kita harus pertama dididik adalah moral dan disiplin dalam bahasa ataupun ucapan. Pertama yang harus kita praktekkan dalam Dharma adalah pada orang tua. Di rumah kita sendiri atau rumah tangga, baru kita praktekkan di luar dalam rumah tangga, baru pada orang yang di luar, orang tua. Bagaimana dengan adik kita? Ya, kita adik kita, abang kita, kakak kita dalam ucapan, dalam berbahasa. Ajaran Buddha memberikan adalah cinta kasih, belas kasih, kesenjangan atau UPK. Maka kita harus praktekkan dalam ajaran Buddha agar tidak melanggar 5 sila. 5 sila itu yaitu kita tidak boleh membunuh, ya, berbohong, ya, asusila, narkoba, dan membunuh. Dalam kitab praktekan sehari itu dikatakan kita harus mempraktekkan pancarkan cinta kasih kepada sesama. Mau yang tua, mau yang kecil, remaja, maupun umat yang lain. Agar mereka tidak lalai tingkah laku perbuatan yang di luar dalam winaya yaitu Pancasila, 5 sila ini. Karena zaman sekarang kebanyakan muda dan mudi praktek dalam 5 sila ini untuk di dalam rumah tangga sudah ada kemajuan. Karena banyak muda-mudi maupun anak-anak sekolah sering datang ke vihara mendengarkan Dharma, mengikuti upacara kebaktian. Ya, begitulah yang bisa saya tahu dalam ajaran Buddha. Oke, untuk pertanyaan kedua, sebagai umat Buddha, apa pesan Anda kepada generasi muda agar tetap menghormati perbedaan agama dan budaya? Karena kita punya ajaran Buddha, agama Buddha, dalam ajaran Buddha itu kita saling menghormati, saling mengasihi, saling menggandeng jalan. Dan ibaratnya misalnya ada ajaran Hindu, Islam, Kristen, misalnya ada membuat acara, kita harus mendukung dalam ajaran masing-masing, dalam ritual mereka. Sedangkan kita sendiri harus menghargai, ya, upacara-upacara kita sendiri dalam ajaran Buddha, agama Buddha. Agama Islam, misalnya ada Idul Fitri, kita harus menghargai yang puasa, menghargai yang acara Idul Fitri. Sedangkan kalau Kristen, mereka ada upacara Kristen, misalnya hari Natal maupun hari Paskah, juga kita harus mendukung dan menghargai. Dan Hindu juga, hari Nyepi kita juga harus menghargai. Itulah yang harus pertama-tama kita menghargai agama orang lain, berarti kita menghargai agama kita sendiri. Itulah ajaran Buddha. Kenapa? Karena ajaran Buddha diutamakan adalah belas kasih dan cinta kasih. Baik, sekian dari wawancara saya. Terima kasih Pandita Amitabha.